Malam apa yang paling baik dan bulan apa yang paling baik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, waktu terbaik di waktu malam adalah akhir malam atau sepertiga terakhir malam, dan bulan terbaik adalah bulan Allah yang kalian sebut sebagai Muharram. Pada bulan Muharram juga banyak peristiwa penting yang telah terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam. Peristiwa bersejarah kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dimensi Sejarah. Halo sahabat, terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share, dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok. Halo sahabat, tahukah Anda bahwa setiap bulan di dalam Islam memiliki keutamaan-keutamaannya masing-masing? Nah sahabat, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Muharram. Sahabat, Muharram di dalam kalender Islam atau kalender Hijriah adalah bulan pertama dalam penanggalan kalender Hijriah. Bulan Muharram ini memiliki keutamaan seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Nah sahabat, 4 bulan tersebut menurut tafsir Ibnu Katsir adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Selain menjadi salah satu bulan yang memiliki keutamaan, pada bulan Muharram ini kita selaku umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, termasuk yang dianjurkan adalah ibadah puasa. Hal ini dapat kita temukan landasannya dalam hadis Rasulullah berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW ketika datang ke Madinah mendapatkan orang Yahudi berpuasa 1 hari, yaitu Asyura atau 10 Muharram. Mereka berkata, ini adalah hari agung, yaitu hari Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan keluarga Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa sebagai bukti syukur kepada Allah. Rasulullah SAW berkata, saya lebih berhak mengikuti Musa alaihissalam dari mereka. Maka beliau berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat, dari hadis di atas kita belajar bahwasanya pada bulan Muharram ini terdapat salah satu peristiwa sejarah yang tak lekang oleh waktu, yakni peristiwa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan menenggelamkan keluarga Fir'aun. Selain hadis tadi, kita dapat menemukan di hadis yang lain tentang dianjurkannya memperbanyak puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, Muharram. Dan sebaik-baiknya ibadah setelah ibadah wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Jika kita perhatikan baik-baik, dalam hadis tersebut Rasulullah menyebutkan bahwasanya bulan Muharram adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah diutarakan di awal bahwasanya setiap bulan dalam Islam memiliki sebuah keutamaannya. Seperti halnya bulan Ramadan, yakni bulan penuh ampunan, maka pada bulan Muharram adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, Ibnu Rajab Al-Hanbali berpendapat bahwasanya para ulama sebenarnya berbeda pendapat mengenai bulan apakah yang paling utama.
Sahabat, perlu diketahui Ibnu Rajab adalah seorang ulama Sunni beraliran mazhab Hambali. Nah sahabat, ada pun beberapa pendapat yang menyatakan bahwasanya Muharram adalah bulan utama adalah pendapat dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tahun dengan bulan haram dan menutupnya juga dengan bulan haram. Maka tidak ada bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan di setiap tahun kecuali bulan Muharram. Al-Hasan Al-Basri adalah ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada masa awal kekhalifahan Umayyah. Sahabat, selain itu Al-Nasai dalam kitab hadisnya yang berjudul Al-Sunan atau yang lazim disebut Al-Sunan Al-Nasai mencantumkan riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, malam apa yang paling baik dan bulan apa yang paling baik? Nabi SAW menjawab, waktu terbaik di waktu malam adalah akhir malam atau sepertiga terakhir malam, dan bulan terbaik adalah bulan Allah yang kalian sebut sebagai Muharram. Dari beberapa pendapat di atas, kita telah dan dapat mengetahui bahwasanya Muharram adalah bulan yang memiliki keutamaan disebabkan bulan Muharram termasuk ke dalam 4 bulan yang dimuliakan, yang mana telah Allah tegaskan dalam Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 36. Sahabat, selain bulan Muharram termasuk ke dalam 4 bulan yang penuh keutamaan, pada bulan Muharram juga banyak peristiwa penting yang telah terjadi. Berikut ini adalah beberapa peristiwa penting yang telah terjadi pada bulan Muharram. Peristiwa bersejarah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam dari banjir bandang yang menimpa seluruh negeri. Nabi Nuh alaihi salam dan umat muslim keluar dari Bahtera tepat di atas gunung Judi. Setelah seluruh negeri di muka bumi ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kurang lebih selama 5 bulan lamanya. Para sejarawan telah meyakini bahwa banjir bandang yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam benar-benar melanda seluruh negeri yang ada di permukaan bumi. Dengan adanya banjir bandang tersebut, seluruh orang-orang kafir yang hidup pada masa Nabi Nuh alaihi salam tenggelam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu tak menyisakan satu orang kafir pun di muka bumi, sehingga tegaklah kalimat tauhid di muka bumi. Peristiwa bersejarah kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, yakni Bani Israel, dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Sahabat, dirujuk dari Ibnu Katsir yang telah mengutip pendapat beberapa mufasir, telah menjelaskan bahwa pada saat peristiwa ditenggelamkannya Fir'aun tepat berada di tengah-tengah pasukan berkudanya, yang pada saat itu dikisahkan berjumlah 100.000 kuda jantan berwarna hitam. Adapun jumlah seluruh pasukan yang pada saat itu menyertai Fir'aun berjumlah 1.600.000 orang, berbanding sangat jauh dengan jumlah Bani Israel yang pada saat itu dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, yakni hanya berjumlah 600.000 orang. Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari itu tepat pada 10 Muharram, Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya yakni Bani Israel menjalankan puasa. Telah dikisahkan juga oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah berjalan melewati orang-orang Yahudi yang pada saat itu sedang berpuasa pada hari Asyura. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW bertanya pada orang-orang Yahudi, "Puasa apa kalian?" Mereka menjawab, "Hari ini Tuhan telah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari tenggelam, sementara Fir'aun dan tentara-tentaranya ditenggelamkan oleh Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan melabuhkan kapal Nuh di Bukit Judi. Oleh karena itulah pada hari ini Musa dan Nuh berpuasa sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan mereka." Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Aku lebih berhak atas Musa dan lebih berhak untuk berpuasa pada hari ini." Selanjutnya Nabi bersabda kepada para sahabatnya, "Siapa di antara kalian berniat puasa pagi hari ini, hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Siapa di antara kalian terlanjur memakan makanan yang dihidangkan keluarganya, maka ia juga menyempurnakan sisa waktu hari ini untuk berpuasa." Hadis riwayat Ahmad. Peristiwa bersejarah ketiga yang telah terjadi pada bulan Muharram adalah Husain yang merupakan cucu Nabi Muhammad SAW telah terbunuh di Karbala oleh para pengkhianat Kufah.
Pasukan Yazid bin Muawiyah. Peristiwa terbunuhnya Husain di Karbala terjadi pada Jumat 10 Muharram 61 Hijriah, 10 Oktober 680 Masehi, dalam usia Husain ke-58 tahun. Terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok.